Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai persepsi dan komunikasi yang akan dipresentasikan oleh anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Amelia Anggraini dengan NPM 0096, Muhammad Huraira NPM 0102, Hasanando Arifaini 0114, Muhammad Abdul Rozak NPM 0115, Himawan Anorogo NPM 0118, dan Audina Citra Andini NPM 0121. Materi pertama akan dipaparkan oleh Mbak Amel. Dipersilakan. Ya, yang pertama adalah rangsangan. Rangsangan atau stimulus adalah istilah yang dipergunakan oleh psikologi sebagai menjelaskan suatu hal yang merangsang terjadinya respon tertentu. Rangsang adalah informasi yang mampu diindra oleh panca indera. Dalam studi eksperimental, manusia memakai kacamata khusus yang memiliki efek mengembalikan keadaan dan membalik ke kanan dan ke kiri. Pandangan mereka terbalik, subjek yang berpartisipasi awalnya mengalami masalah dalam melakukan aktivitas normal, tetapi mereka akan segera beradaptasi, dan banyak psikolog mendukung bahwa persepsi dipengaruhi oleh faktor bawaan serta menjadi produk dari pengalaman. Contohnya, kasus seorang pria berusia 50 tahun yang mendapatkan kembali penglihatannya setelah 45 tahun mengalami kebutaan. Ketika orang ini diuji, ia dapat mengidentifikasi fitur visual seperti huruf, objek, warna, dan gerak yang akan menunjukkan pengaruh sifat atau karakteristik bawaan. Tetapi sebenarnya pria itu tidak bisa melihat arti sebenarnya dari kata tersebut, karena sebagian besar pengetahuannya hanya melalui indera sentuhan. Slide selanjutnya, perhatian atau selektif persepsi. Persepsi selektif sama dengan memilih rangsangan yang paling mungkin penting dan mengabaikan yang lain, dengan keuntungan yang jelas, namun ingat akan merugikan bagi yang mempersepsikan jika informasi penting diabaikan. Persepsi selektif ini mengacu pada 3 acuan. Yang pertama, slide selanjutnya. Yang pertama ada stimulus fisik eksternal. Beberapa jenis rangsangan fisik eksternal menarik perhatian kita, seperti yang pertama ada ukuran. Meningkatkan ukuran iklan umumnya akan meningkatkan jumlahnya. Dalam iklan, dengan ukuran besar ada peluang untuk memasukkan lebih banyak ilustrasi dan lebih banyak teks iklan dengan latar belakang yang tidak terisi atau ruang putih, cenderung menarik perhatian karena kebaurannya, kesederhanaannya, dan penampilan yang menawan. Lalu yang kedua ada pengulangan. Pengulangan bertujuan untuk meningkatkan jumlah pembaca suatu iklan. Pengulangan yang konstan dikatakan menghasilkan keakraban, dan jika sebuah merek relatif bebas risiko dengan beberapa intensif yang diberikan pada titik penjualan, misalnya diskon harga, maka pembeli dapat membeli produk karena akumulasi keakraban meskipun tidak secara aktif menjumpai terhadap pesan iklan tersebut. Yang ketiga ada posisi. Posisi atau penempatan iklan dalam media promosinya sangat penting, seperti penting untuk menempatkan iklan buku di dekat halaman resensi buku. Lokasi seperti itu membantu untuk memilih audiens yang tertarik dan menarik pembaca pada saat mereka menerima daya tarik produk tersebut. Yang keempat ada warna. Warna sering digunakan sebagai alat untuk menarik perhatian dan menggambarkan realisme. Efek warna pada keadaan psikologis individu juga harus dipertimbangkan, karena beberapa warna bertindak sebagai stimulan dan yang lain bertindak sebagai depresan. Berbagai efek dikaitkan dengan warna yang berbeda. Misalnya, warna ungu yang mempunyai efek agresif dan melelahkan. Warna biru yang membuat terang tetapi mempunyai efek dingin yang dapat menjadi iritasi atau melukai, dan warna-warna lainnya. Lalu yang kelima ada pergerakan.
Gerakan atau ilusi gerakan dapat menarik perhatian, seperti orang-orang tertarik dengan lampu neon dan papan reklame dengan batang berputar yang membawa pesan berbeda di setiap permukaan. Selanjutnya ada kebauran. Orang cenderung memperhatikan aspek yang khas atau baru di lingkungan mereka. Contohnya humor, animasi, dan grafik yang tidak biasa dalam sebuah iklan. Yang terakhir ada kontras. Kontras juga cara lain untuk menarik perhatian. Terdapat kasus suara di TV atau di bioskop ketika ada perbedaan antara penyaringan soundtrack program dan soundtrack lain. Begitu juga pada kasus penglihatan, ketika ada gambar produk dengan latar belakang yang benar-benar putih akan lebih menarik para pelanggannya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ambang batas absolut dan diferensial. Setiap reseptor indera membutuhkan beberapa tingkat energi minimum untuk membangkitkannya sebelum persepsi diatur. Level minimum ini disebut ambang batas mutlak, titik di mana kita tidak merasakan energi. Ambang batas diferensial adalah jumlah terkecil di mana dua rangsangan serupa harus berbeda agar dapat dianggap berbeda. Contoh ambang batas diferensial dapat dilihat dalam kasus pencicipan minuman profesional yang sering merasakan perbedaan antara dua botol minuman yang menurut orang biasa identik. Adapun orang lebih cenderung disibukkan dengan rangsangan normal, yaitu seperti adaptasi sensorik. Ambang batas absolut dan diferensial diketahui berfluktuasi dan fluktuasi ini disebut sebagai adaptasi sensorik. Contoh yang diberikan di sini yaitu adaptasi visual dan adaptasi warna. Yang kedua yaitu adaptasi terhadap rangsangan yang berulang. Orang memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan rangsangan yang berulang dengan mengembangkan kesadaran yang berkurang. Misalnya, seorang pekerja menjadi tidak sadar dan bahaya mengoperasikan jenis mesin tertentu dan berisiko mengalami kecelakaan. Untuk menjelaskan fenomena ini, orang dapat berargumen bahwa stimulus yang diulang tidak mengandung informasi baru. Slide selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu disposisi yang mempersepsikan. Dapat diklasifikasikan sebagai keadaan internal seseorang seperti kepribadian, motivasi, dan pembelajaran sebelumnya dan mempengaruhi cara orang memandang. Disposisi individu akan dibahas dengan mengacu pada yang pertama yaitu set persiapan. Set persiapan pada dasarnya mengacu pada berbagai hal yang karena dalam keadaan internal kita hampir diprogram untuk melihat dan mendaftar. Ketertarikan kita pada hal-hal tertentu mempengaruhi perhatian kita. Mungkin lebih banyak wanita daripada pria yang tertarik pada iklan pakaian anak-anak dan bayi. Dan posisinya bisa terbalik ketika perhatian terfokus pada mobil dan mesin pemotong rumput. Yang kedua yaitu orientasi. Khusus orientasi sikap yang diadopsi oleh pengamat terhadap serangkaian rangsangan fisik berdasarkan minat, latar belakang, dan sebagainya juga penting. Hal ini dibuktikan dalam hasil dua studi klasik. Pertama yaitu Serre dan Merz tahun 1963. Yang selanjutnya yaitu intensitas motif. Persepsi secara selektif dipengaruhi oleh intensitas motif karena jika paling memperhatikan rangsangan yang menarik, motif yang kuat. Jadi persepsi kita mungkin
tercampur oleh motivasi kita. Studi juga menunjukkan bagaimana persepsi bertindak sebagai pertahanan dalam keadaan tertentu. Selanjutnya yaitu keakraban dengan rangsangan. Pengalaman stimulus tertentu seperti sepotong musik tertentu di tengah berbagai rangsangan yang mungkin kita abaikan menarik perhatian kita karena keakrabannya. Pengalaman juga dapat membuat kita menjadi agak skeptis tentang klaim pengiklan produk. Kami melakukan karena ketidakpuasan yang dialami karena sebelumnya menggunakan produk. Slide selanjutnya. Baik, yang selanjutnya yaitu organisasi perseptual. Setelah memusatkan perhatian kita pada rangsangan yang relevan, langkah selanjutnya adalah mengatur informasi yang terkandung dalam rangsangan tersebut. Salah satu ciri yang paling menonjol dari persepsi adalah bahwa ia hampir selalu sangat terorganisir. Persepsi terorganisir adalah pencapaian luar biasa ketika seseorang menganggap bahwa informasi yang mencapai reseptor indera membingungkan dan tidak terorganisir. Selanjutnya yaitu angka ambigu. Ketika kita pertama kali melihat garis-garis pada gambar di bawah ini, kita dapat menyimpulkan bahwa garis-garis itu melambangkan disorganisasi 10. Kita tiba-tiba mulai menyadari bahwa itu adalah gambar dan bisa mewakili bebek atau kelinci, dan kemudian berfluktuasi antara kedua gambar. Demikian juga pada gambar yang di bawah ini, kita melihat seorang wanita berlutut atau wajah seorang pria, atau mungkin keduanya. Dengan angka ambigu, tampaknya ada kebutuhan untuk membuat gambar utuh. Hukum organisasi Gestalt. Sejumlah aturan atau hukum yang mengatur organisasi persepsi kadang-kadang disebut sebagai hukum organisasi Gestalt yaitu sebagai berikut. Yang pertama, area kedekatan, kesamaan, kelanjutan, nasib bersama, dan penutupan. Yang pertama, daerah. Jika satu bagian dari area yang menggambarkan gambar ambigu berukuran lebih kecil daripada yang lain, kemungkinan besar area yang lebih kecil akan terlihat sebagai gambar dan sisanya dari total area sebagai latar belakang. Yang kedua, kedekatan. Kita bisa melihat 3 garis vertikal, bukan 6 garis vertikal. Hukum kedekatan menyatakan bahwa barang-barang yang berdekatan dalam ruang atau waktu cenderung dianggap berbentuk kelompok yang terorganisir atau milik bersama. Ketika seseorang membolak-balik halaman buku, bagian kecil teks dengan judul menonjol dari sisa teks karena jaraknya dari bagian sebelumnya. Selanjutnya yaitu kesamaan. Segitiga dipersepsikan dengan cara ini karena titik dan cincin terlihat berbeda, dan oleh karena itu diatur secara terpisah. Dalam buku teks, gambar dan diagram langsung terlihat mirip dan berbeda dari buku teks. Pengelompokan sesuai dengan kesamaan tidak selalu terjadi.
kita melihat lebih mudah sebagai bintang berujung 6 daripada sebagai satu set titik dan set cincin lainnya. Selanjutnya itu kelanjutan. Teori dan kecenderungan untuk melihat garis yang dimulai dengan cara tertentu sebagai kelanjutannya. Sebagai contoh, sebuah garis yang dimulai dari sebuah kurva terlihat berlanjut sepanjang jalur lengkung yang mulus, dan jika berubah arah akan terlihat membentuk sebuah sudut daripada sebuah kurva. Sama halnya garis lurus dipandang sebagai jalan lurus yang mulus. Gambar mengilustrasikan prinsip kelanjutan. Kita melihat garis lengkung dan garis lurus saling bersilangan dan memiliki titik-titik yang sama, tetapi memerlukan usaha dari pihak kita untuk melihat garis lurus menjadi garis lengkung di salah satu titik potongan atau persimpangan. Selanjutnya yaitu nasib bersama. Ini muncul di mana elemen-elemen yang terlihat bergerak bersama mengambil bentuk kelompok yang terorganisir. Prajurit di hutan atau hutan belantara yang disamarkan dengan sempurna dengan latar belakangnya ketika terlihat sampai dia bergerak. Ketika dia bergerak, dia menjadi sosok dan tetap begitu saat dia bergerak. Selanjutnya yaitu penutupan. Gambar tangan kiri terlihat sebagai lingkaran dengan celah di dalamnya dan gambar tengah sebagai bujur sangkar dengan celah di dalamnya, bukan sebagai garis putus-putus. Jika gambar-gambar ini di-flash, maka sangat cepat ke layar. Mereka mungkin dianggap sebagai gambar lengkap tanpa celah. Gambar di sisi paling kanan juga akan dianggap sebagai bentuk daripada garis yang tidak putus. Misalnya pria yang menggunakan kuda. Slide selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi persepsi, yaitu sebab ilusi. Ilusi dapat digambarkan sebagai kesalahan persepsi yang dapat diandalkan. Ilusi yaitu manifestasi dalam kondisi keteguhan tidak berlaku dan apa yang kita lihat tampaknya sangat berbeda dari apa yang kita ketahui sebagai kebenaran. Manifestasi ini mengandung persepsi yang dapat diandalkan. Itu stabil dan bukan karena eksplorasi atau pemrosesan rangsangan yang tergesa-gesa atau ceroboh di pihak kita. Macam ilusi yaitu satu, ilusi gerakan. Ilusi gerakan yang timbul dari rangsangan stasioner tidak jarang terjadi. Misalnya cahaya stasioner yang terisolasi di bidang visual yang gelap tampak mengembara setelah mengamatinya untuk sementara waktu. Sebab selanjutnya yaitu aplikasi organisasi perseptual. Aplikasi organisasi perseptual yaitu adalah organisasi yang sehubungan dengan fitur produk yang sudah dikenal mempengaruhi keputusan konsumen ketika membandingkannya dengan produk pesaing. Dalam kasus lain, organisasi perseptual sehubungan dengan fitur produk yang sudah dikenal mempengaruhi keputusan konsumen ketika membandingkannya dengan produk pesaing. Misalnya konsumen dari merek kopi bubuk atau kopi instan tertentu akan memilih merek ini dari merek lain, tanpa membandingkan fitur masing-masing merek dengan fitur. Selanjutnya yaitu interpretasi perseptual. Interpretasi perseptual yaitu terjadi ketika kita menghubungkan stimulus, misalnya objek fisik atau seseorang, dengan konteks kognitif atau individu. Konteks kognitif terdiri dari berbagai proses berpikir, ide, dan perasaan tentang pengalaman dan kejadian di dunia sekitar kita. Yang telah kita bangun berdasarkan pengalamannya dan dalam hidup kita sendiri. Contoh
stimulus atau kejadian objektif yang sama dapat dirasakan secara berbeda oleh orang yang berbeda juga. Misalnya di tempat kejadian kecelakaan, bukan hal yang aneh untuk menemukan laporan atau saksi mata yang saling bertentangan, yaitu contohnya salah persepsi. Ada saat-saat ketika rangsangan tidak ditafsirkan secara akurat. Persepsi yang salah bisa muncul ketika kapasitas pemrosesan informasi individu tidak dapat mengatasi rangsangan yang terdaftar, mungkin karena tekanan kerjaan, produsen yang buruk, kurangnya pengalaman yang sesuai, atau kurangnya pelatihan atau keterampilan. Selanjutnya yaitu interpretasi persepsi. Interpretasi persepsi terjadi ketika kita menghubungkan stimulus atau misalnya objek fisik atau seseorang dengan konteks kognitif individu. Selanjutnya akan dilanjutkan Mbak Asna. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai persepsi orang. Persepsi orang berkaitan dengan cara kita memandang karakteristik pribadi orang lain, khususnya suasana hati mereka saat ini dan kepribadian total mereka. Berbagai syarat dinamis seperti postur, gerakan tubuh, ekspresi wajah, arah tatapan, nada suara, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu ada salah tafsir. A. Kepribadian implisit. Asumsi yang digunakan untuk menggambarkan, membandingkan, dan memahami orang. Teori kepribadian implisit dapat mengarahkan kita untuk membentuk asumsi tentang sifat apa saja yang sejalan dalam diri seseorang. Yang berikutnya yaitu kesalahan logika. Dalam kesalahan logika, asumsinya adalah bahwa sifat-sifat tertentu selalu ditemukan bersama. Apa yang tampaknya terjadi adalah bahwa perubahan persepsi orang muncul dari berbagai isyarat atau rangsangan kecil yang mengarah ke pandangan yang benar-benar berubah dari orang yang dirasakan. C. Efek halo. Muncul ketika kita memandang orang dalam hal konsep, baik maupun buruk. Menunjukkan bahwa persepsi kita tentang orang dipengaruhi secara nyata oleh evaluasi awal baik atau buruk kita terhadap mereka. Ada 3 dimensi yang dianggap paling berpengaruh mengenai evaluasi terhadap orang lain, yaitu aktivitas, kekuatan, dan evaluatif. D. Stereotip. Dapat dilihat sebagai keyakinan umum tentang karakteristik, atribut, dan perilaku yang biasanya dimiliki oleh kelompok tertentu. Contohnya seperti laki-laki memilih lebih banyak karakteristik kepemimpinan daripada perempuan. Tetapi orang bisa mengatakan bahwa semakin menghubungkan karakteristik maskulin dengan para pemimpin di dunia tidak seluas dulu. Yang terakhir ada kesamaan yang diasumsikan, merupakan kecenderungan untuk melihat orang lain memiliki karakteristik yang lebih mirip dengan kita daripada yang sebenarnya terjadi. Cenderung memproyeksikan keadaan, emosi, atau motivasi kita kepada orang lain. 2. Manajemen kesan. Mengacu pada proses di mana individu berusaha untuk mengontrol kesan bahwa orang lain membentuk mereka. Orang yang menjadi target dapat aktif dalam mencoba menciptakan kesan yang tepat dengan menghasilkan citra dirinya untuk dikonsumsi oleh pengamat. Misalnya dalam proses wawancara seleksi. Pelamar akan menggunakan kesan terbaiknya agar dapat diterima dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, teori atribusi. Variasi dari teori persepsi orang adalah atribusi. Teori atribusi telah diusulkan untuk mengembangkan penjelasan tentang bagaimana kita menilai orang secara berbeda, tergantung pada makna yang kita kaitkan dengan perilaku tertentu. Yang pertama ada keistimewaan. Mengacu pada beberapa perilaku yang diamati dari perilaku lainnya, misalnya jika catatan kehadiran seorang karyawan patut dicontoh dan ini diperkuat oleh kinerja yang memuaskan secara keseluruhan di tempat kerja. Yang kedua, konsensus. Jika setiap orang yang dihadapkan pada situasi yang sama bereaksi dengan cara yang sama, kita dapat menyimpulkan bahwa perilaku tersebut menunjukkan konsensus. Ketiga, konsistensi. Ini dapat dikontraskan dengan contoh seorang karyawan yang datang terlambat pada kesempatan yang aneh. Semakin konsisten perilaku,
semakin besar kemungkinan pengamat cenderung untuk mengaitkan perilaku tersebut dengan penyebab internal. Berikutnya yaitu ada model inferensi. Disarankan bahwa jika kita ingin mengetahui lebih banyak tentang pertimbangan atribusi berdasarkan faktor internal, kita harus memeriksa model inferensi. Model ini menarik kesimpulan, seperti menyimpulkan watak seseorang dari tindakan yang diambil. Yang terakhir ada skema Weiner, yaitu sebuah skema untuk mengklasifikasikan faktor-faktor yang digunakan untuk menghubungkan penyebab dengan hasil dari tindakan perilaku. Slide selanjutnya. Yaitu mengenai komunikasi. Komunikasi dan persepsi saling terkait. Persepsi adalah bagian penting dari proses komunikasi dan di tempat kerja ada berbagai jenis komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi lisan. Komunikasi lisan baik tatap muka dalam kelompok kecil ataupun melalui telepon, melalui panggilan video untuk mengamati umpan balik, menjawab pertanyaan, dan memberikan informasi tambahan dengan cara klarifikasi. Kemudian jika komunikasi tertulis, agak lebih memakan waktu daripada kata-kata lisan dan memberikan sedikit kesempatan bagi pengirim untuk mengamati umpan balik dan untuk memberikan klarifikasi. Yang kedua ada komunikasi nonverbal. Ini termasuk gerakan tubuh, penekanan, dan intonasi yang kita berikan pada kata-kata, ekspresi wajah, dan jarak fisik antara pengirim dan penerima pesan. Contoh dari interpretasi tubuh adalah jabat tangan yang menunjukkan salam ramah atau perpisahan dan kontak mata yang menunjukkan kesediaan untuk melanjutkan komunikasi. Yang ketiga ada teknologi informasi dan komunikasi. Penerapan teknologi baru untuk komunikasi informasi mencakup sistem pemrosesan informasi terkomputerisasi, bentuk-bentuk baru sistem telekomunikasi, dan kombinasi keduanya. Akibatnya banyak kategori karyawan terhubung ke jaringan komunikasi yang menggunakan kombinasi penyimpanan data terkomputerisasi, pengambilan, dan sistem transmisi yang dibantu oleh telekomunikasi. Yang terakhir yaitu ada jaringan komunikasi. Peran dan fungsi yang sangat penting untuk berfungsinya jaringan komunikasi dan organisasi secara keseluruhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjaga gerbang, mengontrol informasi yang bergerak di kedua arah. Yang kedua ada hubungan, bertindak sebagai jembatan antara kelompok dengan mempromosikan hubungan yang lebih dekat. Yang ketiga ada kosmopolit, penghubung antara organisasi dengan lingkungannya. Lingkungan eksternal merupakan sumber informasi di luar organisasi. Yang keempat ada memisahkan, cenderung bekerja sendiri dan sedikit berkomunikasi. Dan yang terakhir yaitu angka 2 yang terisolasi, 2 orang yang saling berinteraksi. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Mas Abdul Razak. Siklus komunikasi. Pesan ditransmisikan ke penerimaan melalui simbol kata, postur tubuh, nada suara, fluktuasi suara, dan berbagai gerakan. Banyak indera yang terlibat dalam mengirim dan menerima pesan. Proses komunikasi terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang ingin Anda sampaikan dalam pesan Anda. Yang kedua, mengkodekan komunikasi dengan menuang ide-ide ke dalam bentuk yang sesuai. Pilih kata-kata yang tepat untuk menyampaikan. Yang ketiga, memilih media komunikasi yang paling tepat untuk menyampaikan pesan. Jika menggunakan komunikasi tertulisan, dapat menggunakan surat, laporan, teks, fax, atau beberapa bentuk transmisi elektronik seperti email. Yang keempat, pastikan pesan sampai ke penerima. Meskipun penerima harus mengambil sendiri untuk mendengarkan atau mencatat pesan. Yang kelima,
Komunikasi harus diterjemahkan sedemikian rupa sehingga makna yang dimaksud benar-benar tersampaikan. Yang keenam, jika penerima akan mengambil tindakan tertentu setelah menerima pesan, periksa apakah ini sudah dilakukan. Tentu saja penerima mungkin tidak diharapkan untuk mengambil tindakan positif, selain menyimpan informasi untuk penggunaan di masa mendatang. Yang ketujuh, dapatkan umpan balik dari penerima. Dan selanjutnya, Fido. Prinsip Fido ini menyatakan bahwa belajar melalui komunikasi ditingkatkan dengan yang pertama, frekuensi. Semakin sering pesan diulang, semakin besar kemungkinan untuk diingat. Yang kedua, intensitas. Semakin jelas, antusias, personal, dan positif suatu komunikasi, semakin baik komunikasi itu akan diterima dan diingat. Yang ketiga, durasi. Pesan singkat dan runcing lebih mungkin untuk mendapatkan perhatian, pemahaman, dan retensi yang dibutuhkan untuk komunikasi yang baik. Yang keempat, lagi. Belajar ditingkatkan dengan pengulangan spasi dan sharing. Pesan terpatri dalam pikiran sedikit demi sedikit. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang mengenai kesulitan komunikasi. Kesulitan komunikasi terdiri dari 10 kesulitan, yaitu yang pertama, ketidakmampuan untuk berpikir jernih. Ketidakmampuan untuk berpikir jernih yaitu komunikator mungkin tidak dapat berpikir jernih tentang apa yang ingin mereka katakan. Yang kedua yaitu kesulitan pengkodean. Kesulitan pengkodean yaitu kata-kata memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda juga. Dan kita harus peka terhadap fakta ini agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Hambatan ini yang dapat mendistorsi persepsi mengacu pada semantik atau kata-kata yang berarti hal yang berbeda untuk orang yang berbeda. Konotasi kata atau kata-kata yang menyiratkan hal yang berbeda dalam bahasa yang berbeda. Dan perbedaan nada atau berbicara secara berbeda di tempat kerja, dari rumah, dan dalam situasi sosial. Yang ketiga yaitu pengaruh budaya. Untuk meminimalkan mispersepsi yang timbul dari berkomunikasi dengan orang-orang yang budayanya yang berbeda, kita dapat melakukan cara sebagai berikut, yaitu pertama, mengasumsikan bahwa ada perbedaan sampai kesamaan terbukti. Yang kedua yaitu tanda penilaian sampai Anda memiliki cukup waktu untuk mengamati dan menafsirkan situasi dari perspektif budaya yang berbeda. Yang ketiga yaitu perhatikan latar belakang, nilai, dan pengalaman orang lain dan berempati dengan mereka. Yang terakhir yaitu tunjukkan kesan awal Anda untuk diuji lebih lanjut sebelum membuat penilaian. Kesulitan selanjutnya yaitu kebisingan. Kebisingan fisik dapat berupa gangguan pada saluran telepon atau penerimaan televisi yang relatif mudah dikenali dan dihilangkan. Kebisingan psikologis berbeda dan lebih sulit untuk diatasi. Ini terdiri dari bias sikap dan keyakinan yang dipegang oleh orang-orang dalam proses komunikasi dan dapat menghalangi transmisi ide. Informasi yang berlebihan juga dapat menyebabkan kebisingan. Kelebihan beban muncul karena godaan untuk memasukkan item atau ide tertentu atas dasar kenyamanan atau ketika kita bertindak dengan keyakinan bahwa ada kemungkinan kecil bahwa pekerja dapat menemukan informasi tersebut suatu saat. Yang kelima yaitu selektivitas. Kesulitan ini mengacu pada selektivitas dalam penerimaan, interpretasi, dan penyampaian informasi. Misalnya, seorang manajer menerima laporan tentang banyak aspek operasi perusahaan, termasuk nasihat tentang kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Kesulitan selanjutnya yaitu ego yang terluka. Ego yang terluka yaitu dapat diartikan penerimaan pesan bisa terlalu cepat
mengambil kesimpulan atau menjadi defensif. Akibatnya interupsi yang tidak dapat dibenarkan atau penilaian prematur atas apa yang konon dikatakannya dapat menyinggung pembicara. Dan kualitas penyampaiannya dapat terpengaruh karenanya. Jika ikut penerima dilukai oleh apa yang dikatakan pembicara, perasaan tidak aman, rendah diri, atau terluka dapat berkembang. Yang ketujuh yaitu kesulitan emosi dan kecemasan sosial. Emosi positif atau negatif kita dapat menonjol sebagai faktor yang mempengaruhi interpretasi komunikasi yang kita terima. Dan emosi yang kuat seperti euforia atau depresi dapat menyebabkan proses berpikir irasional dari merusak komunikasi yang efektif. Yang selanjutnya ke-8, faktor lingkungan. Kesulitan ini lingkungan yang tidak sesuai menjadi penghambat komunikasi yang baik. Pengaturan pabrik yang bising bukanlah tempat terbaik bagi praktisi keselamatan atau sumber daya manusia untuk memberikan nasihat serius tentang masalah kesehatan dan keselamatan kepada petugas atau penyedia yang hanya tertarik dengan saran tersebut. Kesalahpahaman oleh pembicara tentang umpan balik dari penerima atau tidak ada reaksi yang terlihat dari penerima merupakan hambatan komunikasi. Yang ke-9 yaitu isu. Isu di sini yaitu kesenjangan dalam sistem komunikasi formal dapat diisi oleh humor dan biasanya dikaitkan dengan selentingan. Namun selentingan yang merupakan bagian dari jaringan komunikasi informal yang dibahas sebelumnya seringkali memasukkan informasi yang akurat ke dalam sistem. Selanjutnya yaitu rumor. Rumor adalah informasi yang salah dan sering muncul karena orang tidak mengetahui hal-hal yang penting. Ada lagi yaitu gosip. Gosip adalah fenomena sekutu dan dapat mengasumsikan dimensi positif dan negatif. Yang terakhir yaitu kesulitan dalam kekeliruan atau berbohong. Kualitas komunikasi meninggalkan banyak hal yang diinginkan ketika gambaran yang keliru merajalela. Salah satu gambaran situasi atau peristiwa dapat menimbulkan penyajian perspektif yang salah dan mungkin memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Misalnya yaitu jika seseorang karyawan menyangkal bahwa dia melakukan kesalahan dalam pemrosesan atau analisis informasi, itu mungkin merupakan kebohongan. Tapi jika orang tersebut menyembunyikan informasi tentang apa yang telah terjadi, apakah itu termasuk kebohongan? Itu materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari Hima, meningkatkan komunikasi. Tanggapan menurut General Motors Corporation terhadap kritik terhadap formalitas sistem komunikasi top down, yaitu untuk merancang program peningkatan komunikasi skala besar, yang dimana termasuk mengirim karyawan ke lokasinya berbicara di depan umum untuk meningkatkan banyak publikasi yang didengarkan, menyediakan rekaman video rapat manajemen untuk karyawan, dan menggunakan tautan satelit antara kantor pusat perusahaan dan berbagai situs operasional untuk menciptakan percakapan dua arah di seluruh dunia. Dalam hal ini, ada sejumlah faktor yang terkait dengan efektivitas komunikasi, yaitu pertama, ada komitmen komunikasi di kepala eksklusif yang sangat terlihat dan terampil dalam berhubungan dengan orang-orang dan mengalokasikan waktu yang cukup untuk mereka. Kemudian kata-kata didukung oleh tindakan, di mana ada keyakinan bahwa akan ada hilangnya kredibilitas manajerial jika ada ketidaksesuaian antara apa yang dikatakan dan ditindakan selanjutnya. Kemudian ada komitmen untuk komunikasi dua arah, di mana keseimbangan antara komunikasi ke atas dan ke bawah dan karyawan didorong secara positif untuk berkomunikasi di atas. Kemudian ada penekanan pada komunikasi tatap muka, dan terlebih lagi pada saat perubahan dan ketidakpastian ketika
manajer senior menjalin kontak langsung dengan karyawan. Kemudian ada upaya yang gigih oleh para manajer senior untuk menjaga agar para manajer di bawah hierarki tetap mendapat informasi. Pada kenyataannya, manajer dan supervisor di semua tingkatan secara aktif berbagi informasi dengan kelompok kerja mereka dalam upaya untuk meminimalkan ambiguitas dan ketidakpastian. Nah, selanjutnya ada kecenderungan nyata untuk mendorong karyawan menyampaikan berita. Misalnya berita buruk, misalnya kemunduran, kegagalan produk, dan keluhan pelanggan. Serta berita baik dan tidak menghukum pembawa berita buruk. Selanjutnya pesan harus relevan dan sesuai dengan kebutuhan audiens. Dan pemikiran diberikan untuk cara yang paling efektif untuk menyampaikan pesan. Biasanya dengan bercerita. Cerita adalah kisah tentang peristiwa tertentu yang terdiri dari urutan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu awal, tengah, akhir, dengan tema atau plot dan rasa penonton. Yang kedua, media sosial dan bercerita. Menggunakan situs jenjang sosial seperti Facebook, MySpace, Twitter, dan LinkedIn dalam konteks mendorong dianggap sebagai perkembangan penting dalam mempengaruhi pelanggan dan memangku kepentingan lainnya secara emosional. Selanjutnya, keterampilan komunikasi. Penting dalam setiap diskusi komunikasi saat ini, pentingnya mendengarkan secara aktif dan memberikan umpan balik di garis bawah. Selain itu, mengembangkan keterampilan dan mendengarkan dalam memberikan umpan balik dianjurkan. Mendengarkan secara aktif. Mendengar tidak sama dengan mendengarkan. Padahal mendengar sama dengan mendaftar rangsangan berdasarkan suara. Mendengarkan memerlukan memperhatikan apa yang kita dengar, menafsirkan dan mengingat rangsangan. Persyaratan lain untuk mendengarkan secara aktif yaitu berempati dengan pembicara, kemudian menerima apa yang dikatakan pembicara, kemudian bertanggung jawab untuk mendapatkan gambaran yang utuh. Kemudian pendengar yang efektif. Pendengar yang efektif ini dikatakan bahwa pendengar yang efektif mengadopsi dari pola perilaku sebagai berikut. Yang pertama, jalin kontak mata, kemudian tunjukkan minat apa yang telah dikatakan, kemudian hindari tindakan atau gerakan yang mengganggu, lalu mengajukan pertanyaan. Yang selanjutnya, parafrase. Parafrase ini sama dengan pernyataan kembali oleh pendengar tentang apa yang dikatakan pembicara menggunakan kata-katanya sendiri. Kemudian hindari menyela pembicaraan. Pembicara harus diberi kesempatan untuk mengembangkan pemikirannya sebelum interupsi terjadi. Kemudian jangan berbicara berlebihan. Beberapa orang mungkin merasa tidak nyaman harus duduk sambil berbicara tanpa memiliki kesempatan untuk berbicara. Namun jika mengajukan pertanyaan dan berkontribusi pada debat dapat diterima. Pendengar yang baik menyadari bahwa tidak mungkin untuk berbicara dan mendengarkan pada saat yang bersamaan dan menahan diri untuk tidak berbicara berlebihan. Yang kemudian buat transisi yang mulus antara peran pembicara dan pendengar. Dalam keadaan di mana ada komunikasi satu arah dari pembicara dan pendengar, seperti dalam kuliah formal. Umumnya kondisi untuk mendengarkan tanpa gangguan. Namun
dalam banyak situasi di tempat kerja seperti rapat, seseorang berpindah dari peran pembicara menjadi pendengar secara teratur. Pendengar yang efektif harus mahir membuat transisi yang mulus antara pembicara dan pendengar dan sebaliknya. Tujuan untuk meningkatkan efektivitas. Yang pertama, fokus pada perilaku tertentu. Hindari membuat pernyataan yang tidak jelas tentang kinerja. Kemudian alih-alih fokus pada insiden tertentu, memberitahu penerima tentang alasan komentar pujian atau kritis. Yang kedua, jaga agar umpan balik tetap impersonal. Sangat penting dalam kasus umpan balik negatif, kritik harus ditunjuk kepada yang dikritik, supervisor misalnya. Keterlambatan yang tidak memuaskan baru-baru ini dalam pemrosesan faktur atau aktivitas lainnya. Yang ketiga, interval waktu yang singkat. Pastikan bahwa interval waktu atau perilaku yang relevan dan pemberian umpan balik yang terkait dengan perilaku tersebut, misalnya seseorang lebih mungkin untuk mengambil tindakan yang disarankan untuk memperbaiki kekurangan pribadi setelah kesalahan atau malfungsi terjadi daripada menawarkan sesi penelitian kinerja formal beberapa bulan kemudian. Selanjutnya, pastikan pemahaman. Ini dapat dipupuk dengan eksposisi umpan balik yang jelas dan ringkas, dan jika perlu mengharuskan penerima untuk memparafrase isinya. Yang terakhir, pastikan kontrol. Arahkan umpan balik negatif terhadap perilaku penerima memiliki kendali. Oleh karena itu, penerima harus berada dalam posisi untuk melakukan sesuatu terhadap dugaan kekurangan tersebut. Jika output turun di bawah target karena kegagalan pemasok untuk menyediakan bahan baku, angka output yang buruk hampir tidak dapat menjadi tanggung jawab langsung dari manajer produksi. Sekian dari saya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.